Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Selamat datang di podcast ASN Bersuara. Tempat ngobrol santai tapi berbobot bareng para abdi negara. Saya Alfi, host kalian hari ini. Di episode ini kita akan angkat tema yang sangat penting, yaitu kampanye bangga berbangsa dan bernegara. Bukan sekedar slogan ya, tapi bagaimana kita sebagai CPNS bisa menjadi contoh dan moto eh, penggerak semangat kebangsaan kepada masyarakat. Dan hari ini saya nggak sendirian ya. Udah hadir di studio ini ada 4 rekan hebat saya dari instansi yang sama juga, yaitu Mahkamah Agung Republik Indonesia. Langsung aja yuk kita kenalan, dimulai dari narasumber yang pertama. Silahkan. Halo, hai, selamat siang semuanya. Oke, seperti kata pepatah bilang ya, tak kenal maka tak sayang, maka izinkan saya terlebih dahulu memperkenalkan diri. Izin ya, kata host. Untuk saat ini, saya perkenalkan diri dulu, nama saya Terry, saya peserta Latsar CPNS 2025, dan saat ini saya ditempatkan di PN Karawang, Pengadilan Negeri Karawang. Salam kenal semuanya. Halo, perkenalkan, saya Bayu. Saya CPNS dari 2024. Saya ditempatkan di Satker Pengadilan Agama Bandung. Fokus saya di perumusan kebijakan daerah dan otonomi. Mari ngobrol kebangsaan dari sudut regulasi. Salam kenal dari saya. Hai, saya Eka Sulistiawati, saya dari PA Tangerang. Kebetulan saya banyak berkaitan dengan kampanye cinta tanah air, salah satunya dengan menggunakan produk lokal. Halo, halo, saya Eka Nora dari PN Tangerang. Biasanya saya mengurus hal-hal terkait pelestarian budaya di lingkungan pemerintahan. Teman-teman kita sudah memperkenalkan dari narasumber pertama sampai narasumber keempat. Oh iya, tadi saya belum menjelaskan perkenalan saya dengan lebih detail ya. Saya Alpi, saya ditempatkan di Satker PN Balai Bandung. Bagi yang ke Bandung, silahkan kita bisa ketemu. Oke, langsung aja ya. eh oke, ini saya mau bertanya ya ke narasumber yang pertama dulu ya. Secara sederhana nih, bagaimana sih menurut Ibu mengenai kampanye bangga berbangsa dan bernegara? Ayo, Mangga. Silakan. Untuk pertanyaan yang cukup menarik ya. Izinkan saya untuk menjawab. Jadi untuk makna bangga berbangsa dan bernegara menurut saya itu saat ini bukan hanya sekedar kita bisa hafal lagu kebangsaan atau kita bisa ikut upacara yang setiap waktu kita lakukan. Tapi untuk saat ini bagaimana kita sebagai ASN di sini bekerja dengan penuh hati, kemudian ikut menjaga nama baik negara. Karena seperti yang kita ketahui bahwa ASN itu identik dengan wajah negara, seperti itu menurut saya. Setuju dengan Kak Teri. Tapi saya mau menambahkan, bangga itu juga harus kritis. Artinya kita cinta negara, tapi juga ikut membangun lewat ide, kebijakan, dan inovasi. Jadi jangan cuma puas jadi penonton, harus ada bukti nyata, walaupun hal sekecil apapun. Menurut saya itu. Menurut saya, rasa bangga itu juga tercermin dengan apa yang kita kenakan. Misalnya dengan memakai baju batik. Dengan mengenakan baju batik, kita dapat mengenalkan budaya batik ke kancah internasional. Saya percaya budaya adalah akar dari kebangsaan. Kalau kita bangga pada kebudayaan kita sendiri, baik itu pakaian, bahasa, maupun tradisi, itu sudah bentuk cinta tanah air yang nyata. Untuk itu, kita para ASN, ayo kita memulai dari diri kita sendiri, bisa kita menerapkannya dari lingkungan keluarga terlebih dahulu, kemudian ke lingkungan tempat tinggal dan ke lingkungan tempat kita bekerja.
Kita eh, apa masuk ke segmen 2 ya, tentang era sekarang. Nah, bicara soal era sekarang, banyak yang bilang nasionalisme dan mulai luntur nih. Menurut kalian setuju apa tidak? Kita bukan pendapat dari masing-masing ya. Ya, saya pribadi melihatnya bukan luntur, Kak. Jadi, tapi bentuknya berubah. Nasionalisme itu zaman sekarang nggak selalu pakai baju adat atau pidato. Bisa lewat konten, gerakan sosial, bisa menggunakan reels, ataupun PT-PT, bahkan gaya hidup. Jadi harus pandai diri memposisikan di era digital ini, Kak. Pandangan saya seperti itu. Ya, untuk menambahkan juga untuk pendapat dari Bang Bayu Ramadan, saya tambahkan ya. Kalau di sini kita bisa akui bahwa sebagian orang merasa jauh dari negaranya sendiri. Apa artinya seperti itu? Sebagai contoh kita lihat untuk zaman sekarang, anak-anak muda seperti yang kita ketahui lebih lebih suka nonton drama Korea dari negara Korea, lebih suka nonton girl band kayak gitu ya, boy band dari tapi dari negara lain bukan dari negara kita. Bahkan sekarang udah jarang ya kita temui untuk seperti kita aja pribadi susah gitu untuk nonton seperti itu kan budaya kita sendiri ya. Jadi seperti kayak memang udah kurang kesadaran kita sendiri untuk budaya kita sendiri. Nah, di sini kita hadir sebagai ASN untuk apa? Nah, kita hadir untuk bisa secara nyata seperti itu ya, melayani dengan ramah dan adil dan juga bisa uh, menjauhkan stigma bahwa kita jauh dari negara kita sendiri. Seperti itu. Mungkin kita bisa lakukan dengan cara-cara hari-hari apa dimulai dari kita diri sendiri dulu. Menurut saya seperti itu ya. Saya setuju. Dari sisi ekonomi, produk lokal masih kurang populer. Hal ini disebabkan oleh kampanye yang belum dilakukan secara masif. Padahal terdapat banyak produk UMKM yang memiliki kualitas yang luar biasa. Nah, dan jangan lupa, budaya kita juga kalah dengan budaya asing ya. Coba kita lihat media sosial. Banyak anak muda yang lebih tahu K-pop daripada tarian daerah kita sendiri. Eh, atau bahkan kalau ditanya ya, untuk anak-anak sekarang banyak juga itu yang nggak tahu presiden kita pertama dari yang pertama sampai sekarang mungkin kalau ditanya banyak yang nggak tahu ya urutannya. Untuk itu sebagai ASN itu kita harus lebih semangat lagi, lebih giat lagi untuk mengkampanyekan tentang nasionalisme. Oke, baik. Sekarang saya ingin tahu hal konkret apa yang bisa kita lakukan nih sebagai PNS, CPNS ini untuk mengkampanyekan rasa bangga ini. Baik. Baik, terima kasih Kakak Hot. Saya coba menjawab. Jadi untuk aksi nyata dari kita sebagai seorang ASN seperti itu ya, mungkin dari saya bisa mulai dari internal dulu. Contoh seperti di kantor tempat saya bekerja, tentunya di Pengadilan Negeri Karawang. Nah, saya bisa mengajak ASN muda milenial seperti itu untuk tetap rutin menggunakan batik nasional yang sangat baik, sangat cantik seperti itu ya. Kemudian kita bisa dengerin lagu-lagu daerah seperti itu supaya kita hafal lagu-lagu daerah dari seluruh Indonesia ini. Minimal ya sedikit ya, satu atau dua atau bahkan bisa lebih dari situ supaya kita bisa lebih tahu bahwa di dalam kantor kita banyak juga beragam macam daerah seperti itu. Nah, kemudian kita bisa aktif dalam kegiatan sosial. Tentunya ini hal-hal kecil mungkin dilihat orang, tapi bagi saya hal-hal kecil ini sangat berdampak besar untuk tujuan masa depan bangsa kita. Dari saya seperti itu kira-kira Kak Alfi. Ya, menurut pandangan saya akan dorong tiap unit kerja untuk punya sudut inspirasi Indonesia, yaitu bisa isi dengan peta kutipan Bung Karno atau etalase produk UMKM binaan. Jadi saya akan Kalau menurut saya akan berkolaborasi dengan instansi daerah
termasuk dengan instansi dengan saya bekerja dengan mengusulkan program ASN belanja lokal sehingga kita dapat mendukung produk dalam negeri secara ASN lain itu misalnya kan kita memanfaatkan platform yang lagi booming sekarang ya TikTok itu untuk men-share tentang apa UMK tentang sanggar tentang tarian dan tentang budaya kita seperti itu kan seperti itu. Luar biasa banget ya obrolan kita hari ini. Kita belajar bahwa rasa bangga berbangsa dan bernegara bisa diwujudkan dengan berbagai cara lewat pelayanan yang tertulis, lewat budaya, lewat belajar, lewat media sosial, dan lainnya. Oke, terima kasih ya untuk narasumber yang pertama, kedua, dan ketiga, dan keempat. Maaf. Semoga kita semua bisa menjadi bagian dari gerakan positif ini ya untuk para pendengar. Untuk para pendengar, yuk kita mulai dari diri sendiri, keluarga dan lingkungan kita. Tunjukkan bahwa kita bangga menjadi bagian dari Indonesia. Oke, sampai jumpa di episode berikutnya. Salam abdi negara, salam Indonesia maju.